Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulurku semuanya. Salam dari saya Ki Jamas nggih. Saya akan membahas atau menjelaskan untuk saudaraku yang berkaitan dengan live streaming saya yang kemarin. Yang kemarin adalah saya membahas mengenai ciri-ciri orang yang sudah terkena pelet dan ciri-ciri orang yang sudah terkena ilmu sihir, ilmu santet, dan teluk. Nah, untuk di live streaming di kesempatan siang kali ini, saya mau membahas lagi, yaitu mengenai cara menghilangkannya bagaimana. Cara membersihkan diri kita yang sudah terkena ilmu sihir bagaimana. Cara melunturkan ilmu pelet yang sudah merasuk di dalam diri kita bagaimana, Ki. Nah, maka dari itu di kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan untuk saudaraku. Jadi kalau saudaraku yang ingin mengikuti live streaming saya, monggo silakan. Nanti bisa saya jelaskan dan monggo bisa disimak baik-baik. Belum saya menjelaskan detail mengenai cara untuk melunturkan ilmu sihir atau cara untuk melunturkan ilmu santet dan pelet bagaimana. Nah, ini nanti akan saya jelaskan detail cara-caranya. Karena apa? Karena sihir pelet dan guna-guna santet ini nanti untuk caranya beda-beda. Jadi nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu nanti dengan untuk menghilangkan ilmu sihir pelet yang dikirimkan ke diri panjenengan. Yang kedua nanti untuk melunturkan ilmu santet dan guna-guna atau teluk itu tadi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Dari Ki, apa Tian akan kembali? Ini nanti saya akan jawab satu persatu. Saya akan membahas dengan tema saya, yaitu cara menghilangkan energi sihir, ilmu pelet atau teluk atau guna-guna. Nanti akan saya jelaskan detail. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai tata caranya untuk menghilangkannya, ini saya membahas sedikit mengenai sihir pelet. Pelet ini kan tujuannya digunakan untuk mempengaruhi hati seseorang yang awalnya tidak senang, ya diritualkan bertujuan untuk menjadikan seseorang itu senang, selalu rindu dan tergila-gila. Ini tujuan dari ilmu sihir atau ilmu pelet. Nah, yang kedua, kalau untuk ilmu yang dikirimkan atau teluk, sihir atau guna-guna santet ini ditujukan tujuan yang tidak baik. Tidak baiknya seperti apa? Yang pertama, biasanya digunakan untuk menyalai bisa rumah tangga, bisa rumah, bisa kerjaan, bisa jiwa dan raganya. Ditujukan untuk menyalai, membuat menderita, membuat bisa sampai kalau diguna-guna tujuannya untuk mati, ya bisa sampai tujuan sampai meninggal. Nah, maka dari itu yang kemarin sudah saya jelaskan detail ciri-cirinya. Jika saudaraku sudah, oh iya, saya kemarin sudah mengikuti live streaming Ki Jamas, ciri-cirinya kok ada yang saya rasakan, jangan-jangan saya seperti itu. Nah, monggo silakan. Ini akan saya jelaskan untuk saudaraku. Bahan-bahannya tidak butuh mahal. Yang penting pertama adalah niat, keyakinan, dan istiqomah dengan apa yang ingin jenengan ikhtiari. Nanti ini saya jelaskan untuk langkah-langkahnya, caranya, dan doa mantranya seperti apa saya ajarkan. Yang pertama, untuk menghilangkan energi sihir pelet atau guna-guna pelet yang ditujukan ke diri panjenengan, itu langkah yang pertama bisa dengan menggunakan air 7 sumur. Nah, air 7 sumur ini bagaimana, Ki? Air 7 sumur ini jenengan mendapatkannya harus dari 7 tempat yang berbeda. 7 tempat yang berbeda ini tidak satu kampung, tapi beda kampung. Harus 7 sumur yang jenengan ambil. Nanti jika sudah jenengan mengambil dari 7 sumur, jenengan mengambil cukup dengan botol. Dari desa si A ngambil 1 botol, dari desa si B, si C, si D, E, dan lainnya sampai 7 desa. Setelah jenengan mendapatkannya, nanti jenengan lalu itu digunakan untuk mandi ruwatan. Untuk mandi ruwatan ini apa? Untuk membersihkan diri panjenengan dari energi-energi sihir, energi pelet yang ditujukan ke diri panjenengan. Seperti itu. Nah, untuk langkahnya tadi mengambil 7 air dari 7 sumur beda desa.
Ini bisa terserah diri panjenengan, mau dari desa mana aja terserah. Yang penting ada 7 sumur. Jika sudah mengambil air dalam 7 sumur, sudah jenengan siapkan. Setelah itu diri jenengan bisa membeli kembang 7 rupa atau kembang setaman. Ini bisa kembang telon, kembang mawar, mawar putih, mawar merah, kembang kenongo, dan lainnya. Jika sudah membeli kembang ini cukup, tidak modalnya tidak mahal. Mungkin bisa beli kembang ini 20.000, namun beda tempat. Kalau di Jawa itu murah, 10.000 sudah dapat banyak satu kantong plastik. Namun kalau biasanya yang di kota-kota itu ya butuh 25.000 atau 20.000. Itu jika sudah menyiapkan air dari 7 desa dan diambil dari 7 sumur. Setelah itu jenengan nanti untuk tata caranya, jenengan siapkan 1 ember. 1 ember ini jenengan sudah di 7 sumur ini, yang satunya di tempat diri panjenengan. Jadi mengambilnya 6 desa, dari sumur 6 desa, yang satunya dari tempat diri jenengan, seperti itu. Nah, untuknya yang pertama tadi siapkan ember, diisi air dari tempat jenengan, lalu dicampurkan dari air yang 7. Ini jenengan mengambilnya satu botol sudah cukup. Jenengan menyampurkannya tidak usah banyak-banyak. Karena apa? Karena ini nanti jenengan melakukannya selama 7 hari berturut-turut. Jadi dari botol yang 1,5 liter itu jenengan gunakan untuk 7 hari. Sehari diambil sedikit, biar sampai dari 7 sumur ini bisa sampai digunakan selama 7 hari. Nah, untuk mengamalkannya bagaimana, Ki? Bagusnya sih di tengah malam hari. Itu untuk waktu yang bagus. Namun kalau diri panjenengan tidak kuat untuk mandi malam atau tidak bisa, monggo silakan setelah sholat maghrib. Itu waktunya. Namun kalau waktu yang paling bagus, paling sakral untuk laku ritual atau laku tirakan membersihkan energi sihir, energi pelet, yang bagusnya di tengah malam setelah jam 12 malam. Itu waktu yang bagus. Nah, setelah jenengan campurkan di dalam ember, ada air 7 sumur, terus kembang 7 rupa atau kembang setaman, ini jenengan campur aduk. Setelah jenengan campur aduk, setelah itu jenengan duduk ini terserah diri panjenengan, menghadap ke kanan, ke kiri, ke selatan, ke timur, monggo silakan. Setelah itu diri jenengan baca doanya. Ini untuk jenengan baca doanya bisa disimak, ditulis baik-baik. Untuk doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun adus ngedusi jiwa raga ingsun, kekabehan sing ana ing raga ingsun, reget pelet sing ana ing raga ingsun, jabang bayiku. Sebut nama diri panjenengan, menyebut nama jenengan, namanya contohnya siapa, silakan sebut nama jenengan. Ilang sirna karena Allah Ta'ala. Nah, jenengan ini untuk membaca doanya ini sebanyak 7 kali. Setelah jenengan membaca doa mantra ini 7 kali, setelah itu diri panjenengan buat mandi. Dan ini jenengan ulangi selama 7 hari berturut-turut di waktu tengah malam atau setelah sholat maghrib. Itu amalnya. Doanya saya ulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun adus ngedusi jiwa raga ingsun, kekabehan sing ana ing raga ingsun, reget pelet sihir sing ana ing ragaku, jabang bayiku. Sebut nama diri panjenengan, ilang sirna karena Allah Ta'ala. Itu ulangi sebanyak 7 kali dan dilakukan 7 hari berturut-turut. Itu. Nah, ini untuk langkah yang pertama.